ubah hidupku menjadi yang... Shalom dan selamat pagi, dimanapun juga kita berada pada pagi ini. Selamat beribadah, dan khusus pada pagi ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada suku Dayak yang ada di Malaysia, khususnya di bumi Sarawak ini. Dan selamat menyambut Tadau Keamatan kepada suku Kadazan yang ada di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Sabah, negeri Bawah Bayu. Marilah kita bersama-sama merayakan perayaan ini, kedua perayaan ini dengan hati yang tabah. Walaupun kita tidak dapat mengunjung sahabat handai, ke teman-teman ataupun keluarga yang terdekat disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada tahun ini. Bagi gereja BMC City ingin mengucapkan selamat menyambut Gawai Dayak dan selamat menyambut Tadau Keamatan. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada pagi hari Minggu yang indah ini. Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan kedua perayaan yang kita akan rayakan dan tidak lama lagi. Saya ingin membawa kita melihat satu tema yang saya letakkan sebagai tema yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini, yaitu jangan coba-coba. Katakan sama-sama, jangan coba-coba. Sekali lagi saya katakan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah, teks daripada firman Tuhan yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 15 hinggalah 20. Teks yang biasa kita dengar. Nah, saya akan membacakan daripada ayat yang ke-15 daripada terjemahan AVB, Alkitab versi Borneo. Ayat 16 berkata begini. Atau tidakkah kamu tahu bahwa seseorang yang bersetubuh dengan pelacur itu menjadikan satu jasad dengan pelacur itu? Dalam kitab suci jelas tersurat, mereka menyatukan diri dengan Tuhan, rohnya akan menjadi suatu dengan roh Tuhan. Nah, saya baca daripada ayat 15. Kamu tahu bahwa tubuh kamu itu sebahagian tubuh Kristus. Maka wajarkah kamu menjadikannya sebahagian tubuh seorang pelacur? Wah, dalam terjemahan AVB dikatakan pelacur. Katakan sama-sama pelacur. Yang dalam terjemahan TB, terjemahan baru Indonesia berkata pencabulan. Saya baca sekali lagi untuk kita memahami dua konteks yang berbeza daripada pembacaan kita. Daripada terjemahan baru dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Nah, tadi dikatakan pelacuran. Pelacur, tapi dalam terjemahan baru dikatakan pencabulan. Percabulan. Sesekali tidak, kata Paulus. Sesekali tidak, kata Paulus. Nah, tema kita hari ini adalah jangan coba-coba. 16 berkata, saya baca daripada terjemahan baru lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dengan demikian, kata nas Alkitab, keduanya akan menjadi satu daging. 17, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19, ini menarik sekali. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah
bait Roh Kudus. Katakan sama-sama, bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang terakhir, sebab kamu telah dibeli. Katakan sama-sama, telah dibeli. Dengan harga, katakan sama-sama, dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Okay. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan coba-coba. Dalam konteks ayat ini, kita melihat dia lebih merujuk kepada hal-hal percabulan, hal-hal yang immoral, hal-hal kepada pelacuran. Korintus merupakan kota yang terkenal pada waktu ini. Sebagai kota yang dibangun di atas bukit dan berada di laluan yang strategik, laluan perdagangan yang strategik, menghubungkan Asia dengan Eropa. Sehingga membuatkan kota Korintus ini merupakan kota yang berkembang dengan luar biasa pesatnya. Dan kemajuan di kota ini membuatnya menjadi kota yang semuanya ada. Okay. Semuanya ada. Katakan sama-sama, semuanya ada. Okay. Kita keluar dari rumah kita, semuanya ada. Semuanya tersedia. Tetapi jangan coba-coba. Haleluya. Tetapi yang disayangkan adalah walaupun kota itu semuanya ada, yang sayangnya adalah dosa berkembang dengan pesat juga, melampaui perkembangan kerohanian orang Kristen, umat Kristen di Korintus itu. Dengan segala yang ada di sekitar kita, boleh juga menurunkan nilai keimanan kita jika kita tidak perhatikan cara hidup kita. Paulus sangat prihatin terhadap jemaat umat Tuhan yang ada di Korintus. Karena pengaruh kepesatan kota yang ada di Korintus itu boleh juga akan menjerat ataupun menarik ataupun melemahkan iman jemaat di Korintus pada waktu ini. Di Korintus kita boleh berjumpa, pada waktu itu kita boleh menemukan pelbagai macam kuil. Okay. Pelbagai macam kuil. Salah satu kuil yang dicatat adalah kuil dewa Aphrodite. Dan di kuil itu ada sampai 1.000 wanita. Mereka menggelarkan diri mereka imam. Imam wanita yang bertugas sebagai pelacur sukarela. Karena mereka memberikan diri mereka kepada dewa Aphrodite. Sehingga mereka sanggup memberikan tubuh mereka digadai dengan sukarela untuk tujuan penyembahan kepada dewa Aphrodite. Nah, tidak hanya itu, Paulus sangat prihatin terhadap perkembangan iman orang percaya di Korintus. Nah, ada satu masalah yang Paulus temukan di kota Korintus pada waktu itu, yaitu masalah moral. Karena ada ajaran pada waktu itu yang dikatakan ajaran gnostik. Gnostik ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tubuh tidaklah menimbulkan pengaruh apa-apapun. Berarti tubuh kita boleh buat apa saja dengan tubuh kita. Menurut ajaran gnostik ini. Karena tidak ada pengaruh apapun. Karena ajaran ini lebih mementingkan pemikiran. Okay? Pemikiran daripada tubuh fisikal. Jadi bila jemaat sudah terdedah dengan ajaran gnostik ini, menyebabkan jemaat mulai hidup berkompromi
dengan pencabulan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Tuhan menciptakan tubuh kita untuk tujuan yang indah. Mari kita pergunakan tubuh kita dengan baik. Tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita. Jadi Paulus menolak pemahaman yang terjadi dalam jemaat Korintus pada waktu ini. Sehingga dia menulis surat 1 Korintus ini, 2 Korintus. Dia menulis surat supaya mengajarkan, menasihatkan jemaat orang percaya di situ tentang pahaman-pahaman, tentang ajaran-ajaran, tentang konteks-konteks, tentang budaya-budaya yang sudah masuk ke dalam gereja, ke dalam jemaat. Okay. Yang mengatakan bahwa tubuh kita ini kita boleh lakukan dengan apa saja. Kita boleh buat apa saja dengan tubuh kita. Karena at the end of the day, tubuh kita ini akan reput, akan punah. Tapi tidak berarti kita boleh sesuka hati menyerahkan tubuh kita kepada pencabulan. Itu yang Paulus ajarkan. Tapi atas semuanya, tubuh kita ini adalah tubuh Tuhan telah ciptakan dengan sempurna. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, apa yang dia maksudkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Nomor satu, yang pertama Paulus ingin tekankan bahwa tubuh kita ini didiami oleh Allah. Nomor satu, katakan sama-sama, tubuh saya ini didiami oleh Allah. Tubuh saya, tubuh saudara-saudari didiami oleh Allah. Dalam ayat 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tubuh saya ini, tubuh Anda didiami oleh Allah. Allah tinggal dalam tubuh kita ini. Nah, kalau dalam perjanjian lama dikatakan bait Allah itu merupakan tempat di mana Allah itu tinggal. Allah tinggal di bait Allah. Allah turun dari surga tinggal di bait Allah. Dan berjumpa dengan umat-umat Israel. Okay. Mereka boleh datang ke bait Allah, mempersembahkan korban-korban, karena Allah ada di situ. Tapi dalam perjanjian baru, bangunan bait Allah itu sudah tidak ada. Okay. Dikatakan bahwa Allah diam di dalam bait Allah. Dan hanya tinggal bangunan dalam perjanjian baru. Di dalamnya tidak ada lagi upacara penyembahan kurban. Lalu dalam perjanjian baru, di manakah Allah tinggal? Di manakah Allah berdiam? Okay. Dan Paulus mengatakan bahwa roh Allah tinggal di dalam kita. Katakan sama-sama, roh Allah diam di dalam kamu, di dalam saya. Menurut ayat 16 ini, Paulus mengatakan Allah tinggal di dalam kita sebagai orang percaya. Allah yang maha tinggi diam di dalam kita. Wah, ini yang luar biasa. Ajaran lain tidak pernah mengatakan bahwa Allah diam di dalam diri kita, dalam hidup kita. Okay. Hanya ajaran yang ini, yang Paulus ajarkan ini, bahwa Allah diam di dalam kita. Artinya tubuh saya itu didiami oleh Allah. Wah, luar biasa sekali. Okay. Artinya ketika tubuh kita itu didiami oleh Allah, maka kita harus bertanggung jawab menjaga tubuh kita, menjaga fisikal kita, ataupun menjaga kerohanian kita sebagai bait Allah ini. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan kita, menjaga pemikiran kita. Jangan dirosakkan oleh pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang percaya, orang Kristen yang tidak menjaga kesehatan, menjaga tubuhnya, dalam arti kata lain, berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Berdosa kepada Allah yang mendiami tubuh kita ini. Okay. Dosa itu bukan saja hanya melanggar
hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tapi dosa juga adalah ketika kita tahu yang baik dan tidak melakukannya. Tubuh kita itu harus kita jauhi. Artinya jangan kita coba-coba untuk membuat satu eksperimen ke atas tubuh kita. Kita lihat orang-orang lain pun buat perkara-perkara yang tidak senonoh. Kita coba mau eksperimen. Tubuh kita ini bukan lab, bukan laboratori, di mana kita boleh buat uji kaji, kita tes ini, akhirnya tubuh kita itu rosak. Ya. Orang zaman sekarang ini banyak yang melakukan meletakkan tubuh mereka sebagai laboratori, tempat mereka buat kajian, coba ini, coba itu. Akhirnya, at the end of the day, tubuh mereka sudah rosak. Dia ikut kawan-kawan dia berpesta, dia ikut kawan-kawan dia ambil dadah, ambil drug, terlarang, dia merokok, dia minum minuman keras, dia menonton pornografi dan sebagainya. Dia coba-coba, karena kawan-kawan dia coba. Dia menjadikan tubuh dia sebagai laboratori, sebagai eksperimen. Nah, jangan coba-coba. Ketika kita melawat kawan-kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita, saudara mara kita, yang masih tinggal dalam kegelapan, yang belum mengenal terang itu, mungkin kita diajak untuk merasakan, menikmati minuman ataupun minta maaf, tuak bagi suku yang di Sarawak. Suka menyediakan tuak, suka menyediakan minuman keras. Tidak apalah, coba sikit-sikit lah, bolehlah. Kita sedang berdosa pada tubuh kita. Tubuh kita ini Allah diam di dalam tubuh kita ini. Okay. Jadi saudara-saudari jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Jangan jadikan tubuh kamu itu, tubuh saya ini sebagai eksperimen, sebagai laboratori. Ya. Contohnya merokok. Kita ambil rokok, mungkin kita hanya mulai ikut kawan-kawan, coba-coba, akhirnya kita ketagih. Nah, ketagih itu akan mengakibatkan dosa. Walaupun merokok itu dalam Alkitab tidak dicatatkan apakah itu dosa atau tidak, apakah merokok itu masuk surga atau tidak. Tetapi ketika kita mulai ketagih, kita mulai spend money, kita spend uang, kita membeli rokok setiap hari, sekotak rokok itu sudah berapa? Sedangkan seharusnya uang yang kita pakai itu untuk beli barang-barang yang baik, yang elok, makanan, minuman dan sebagainya. Okay. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, pasal 3 ayat 11 hingga 15 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sesekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Anak-anak muda, generasi pada hari ini, jangan jadikan tubuh kita sebagai bahan uji kaji. Jangan jadikan tubuh kita ini sebagai bahan uji kaji. Tubuh kita ini didiami oleh Allah. Jangan menyedihkan Allah yang diam dalam tubuh kita ini. Jangan menghampakan Allah yang diam dalam tubuh kita ini. Ketika kita mengambil drug, ya terlarang, kita mengambil rokok, kita minuman-minuman keras, kita melihat benda-benda yang tidak seharusnya, kita sedang menyedihkan hati Tuhan. Kita sedang menyedihkan Allah yang diam dalam diri kita. Paulus berkata, kamu adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Yang kedua, yang pertama, tubuh saya ini didiami oleh Allah. Dan yang kedua, tubuh saya ini, tubuh saudara-saudari itu milik Tuhan. Katakan sama-sama, tubuh saya, tubuh kamu adalah milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik kamu. Nah, mata, telinga, hidung, leher,
organ yang ada itu milik Tuhan. Bukan milik kamu, bukan milik ibu bapak kamu. Itu semuanya milik Tuhan. Okay. Ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan, katakan sama-sama, bukan milik kamu sendiri. Wah, artinya tubuh saya ini hanya pinjaman. Jasad saya ini akan hancur satu hari nanti, dan akan ada jasad yang baru diberikan. Boleh jadi. Ini pemikiran biasa saya. Hanya pinjaman. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah tubuhmu dengan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Okay. Kalau kita meminjam satu barang, maka kita harus jaga dengan baik-baik. Kalau kita dipinjamkan kereta, maka kita akan padu kereta itu dengan baik. Karena kita, kalau itu kereta kita, kalau dia rosak, is okay lah. Tapi kalau kereta orang, kita berpikir nanti orang marah. Apa akan terjadi setelah kita melanggar satu terhadap pada kereta ini? Sedangkan kereta itu milik orang lain. Kita akan berhati-hati. Sebagaimana kita berhati-hati menggunakan barang orang, begitu juga kita harus berhati-hati bertanggung jawab menggunakan barang tubuh kita ini. Okay. Jika kita masih ingat ketika mata kapak daripada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga 5. Mata kapak hilang, jatuh ke dalam air. Sedangkan mata kapak itu adalah milik orang, dipinjamkan. Maka dia sedih sekali. Dia berusaha untuk mendapatkan mata kapak itu. Ya. Satu kali rombongan Nabi Elia berkata kepada kepada Elia, "Cubalah, lihatlah tempat tinggal kami di dekat kamu adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kamu pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu batang kayu di sana supaya kami dapat membuat tempat tinggal." Okay. Mereka sedang membuat bangun rumah. Okay. Jawab Elisa, "Pergilah, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pokok-pokok. Dan terjadilah ketika seorang sedang menebang sebatang pohon, maka jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Itu barang pinjaman. Tubuh kamu itu, tubuh saya ini adalah barang pinjaman, bukan milik saya." Okay. Tubuh saya ini adalah milik orang lain, milik Tuhan. Okay. Saya harus berhati-hati. Sebelum saya melakukan sesuatu, saya harus ingat, sebelum saya mengambil satu gelas air tuak, walaupun sedikit tidak memabukkan mungkin, saya harus berpikir, tubuh saya ini bukan milik saya. Tubuh saya ini Allah diam di dalamnya, dan tubuh saya ini bukan milik saya. Jika saya mengambil nanti, apa yang akan terjadi pada tubuh saya? Jika ada teman yang menawarkan sesebatang rokok, cobalah. Sebelum Anda mengambil, menghirup asap tersebut, berpikir, tubuh saya ini adalah bukan milik saya. Tubuh kita itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita sudah dibeli dan harganya pun lunas dibayar di kayu salib. Okay. Mengapa Nabi ini sangat panik? Sedangkan Nabi yang panik, bukan pekerja itu. Karena dia tahu bahwa mata kapak itu bukan milik dia. Karena milik orang lain, dipinjamkan. Nah, maka saudara-saudari, berhati-hatilah, bertanggung jawablah pada tubuh kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita ambil, apa yang kita minum, apa yang kita pikirkan. Ingatlah bahwa tubuh saya, tubuh kamu bukan milik kita.
tetapi adalah milik Tuhan. Okay. Ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu daripada pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jika kita terlibat dalam minum-minum mabuk, pesta pora, maka kita sedang mengikat diri kita. Ingat hal tersebut. Dikatakan, jauhkanlah dirimu. Ingatlah bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Sejarah memberitahukan kita bahwa kota Korintus itu segalanya ada. Segalanya ada. Kalau di Astro itu dikatakan apa-apa saja ada. Okay. Semuanya ada. Okay. Tinggal kita memilih, tinggal kita membuat keputusan. Tetapi sebagai umat Tuhan, ingat, tubuh kita itu adalah didiami oleh Allah dan tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Yang terakhir, tubuh saya itu harus saya pelihara. Ketika kita tahu bahwa tubuh kita ini Allah diam di dalamnya, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan, kita juga harus memelihara tubuh kita itu. Contohnya jaga kesehatan kita, jaga pemakanan kita, banyakkan istirahat, berehat dengan secukupnya. Bad habit die hard, artinya kebiasaan buruk memang sukar untuk diubah. Tapi puji Tuhan, kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Berusahalah untuk memelihara tubuh kita. Jaga kesehatan. Jika perlu kita exercise lah. Jika perlu kita jogging lah. Jika kita perlu berehatlah secukupnya. Itu artinya kita sedang memelihara tubuh kita. Yang adalah di mana Allah tinggal dan bukan milik kita. Pelihara dengan baik. Supaya kita boleh memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Bagaimana menjaga kesehatan diri kita? Nomor 1, dikatakan, milikilah waktu pribadi dengan Tuhan. Ambil masa dengan Tuhan. Di rumah, di sekolah, di rumah panjang, di kampung Anda berada sekarang. Untuk memelihara tubuh kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara fisikal, spiritual, ambil masa pribadi dengan Tuhan. Pagi-pagi asingkan masa dengan Tuhan. Waktu pribadi itu sangat penting. 24 jam ditentukan oleh 1 jam ataupun berapa jam yang ada sisihkan untuk Tuhan. Nomor 2, jaga kebersihan hati kita. Nah, ini penting, jaga kebersihan hati kita. Artinya jaga hati kita. Supaya hati kita tidak tercemar, supaya kita tidak sakit hati, kita tidak marah, kita tidak kepahitan dengan orang lain. Kita jaga. Dikatakan dalam Amsal ayat 4, ayat 23, jagalah hatimu melebihi semua yang dapat dijaga, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah kebersihan hati kita. Yang ketiga, beriman terus kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Pelihara tubuh kita dengan baik. Sempena pesta yang akan menyusul tiba, saya berdoa supaya ingat bahwa tubuh kita itu Allah diam di dalamnya. Kita ingat bahwa tubuh kita itu bukan milik kita. Sebelum kita terlibat, sebelum kita memberikan diri kita terhadap sesuatu, ingat tubuh kita ini bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, ingat bahwa kita harus memelihara tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nanti kita sakit-sakit, bagaimana kita dapat melayani Tuhan? Jika kita sakit-sakit, bagaimana kita dapat memberi yang terbaik kepada pasangan, kepada keluarga kita? Peliharalah tubuh kita dengan baik. Haleluya.
Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Katakan sama-sama, jangan coba-coba. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat sejarah yang telah mengajar kami. Bahwa satu ketika dahulu ada satu kota yang berkembang pesat. Dan jemaat umat percaya di situ juga berkompromi dengan keadaan situasi pada waktu itu. Sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk mengajar, menegur mereka bahwa betapa penting mereka memelihara tubuh mereka. Betapa pentingnya jemaat Tuhan mengenal siapakah diri mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau jadikan tubuh kami sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Jika selama ini kami menggunakan tubuh kami dengan sesuka hatinya, kami meminta ampun Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggalkan keinginan-keinginan duniawi ini. Dan mau melakukan hal-hal yang indah untuk Tuhan. Kami mau memelihara tubuh kami dengan baik. Agar tubuh kami dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka pergi bercuti melawat teman-teman, melawat sahabat handai mereka. Ketika mereka di tengah-tengah orang, keluarga yang belum percaya. Tuhan jadikan mereka terang. Melalui pemikiran yang bersih, melalui pemikiran yang jelas di mana bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Roh Allah tinggal dalam tubuh mereka. Mereka juga akan menjadi terang buat keluarga, buat teman-teman mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.